usah diboros-borosin, nggak usah sok kaya, jangan mentingin gengsi. Lu mentingin gengsi nggak makan, Jok. Pasti. Mending ya udahlah. Lu fokus sama apa yang lu butuhin, jangan apa yang sama lu pengenin. Kalau lu ngomong apa yang lu pengenin, semuanya pengen. Keluar iPhone 12 pun tak pengen ini. Padahal gak ada duit. Beli Ninja tapi campur ini bensin campur dorong gitu ya nggak? Jangan sampai seperti itu. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya posisinya beda, lagi di dalam mobil. Ini lagi bertiga mau nganter barang, biasalah bantu. Terus sambil jalan, ini kebetulan di samping saya ini ada dua orang Jisuse. Yang satu bentar lagi mau pulang, yang satu masih dalam perjalanan, masih tengah jalan guys. Jadi sekarang dia juga lagi bingung antara tetap atau pulang. Oke, kita mulai dulu dari Jiko Sokai alias perkenalan. Itu terlalu dekat ke saya kayaknya, bisa kan? Bisa. Oke. Nah, Bisa ranjuk. Audio Jungle. Audio Jungle. dari mulai senpai-nya dulu alias seniornya. Pakai bahasa Jepang. Nggak usah. Salah. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Arfal. Ini koe saya. Siapa? Oh langsung saya langsung. Iya. Nama saya Yeki. Dari rivalnya dari mana nih? Saya dari Kendal, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di sekarang udah berapa lama nih di Jepangnya? Hampir 3 tahun ya, 3 tahun lah bener ya. 3 tahun. Kalau si Eki? Saya hampir 2 tahun. Hampir 3 tahun ini berarti ini berapa lama lagi mau pulang hitungannya? Tinggal 3-4 mingguan lagi, bulan depan dong. Jadi tinggal menghitung hari. Eki 1,5 tahun lagi. Nah, terus yang pertanyaan pertama ini yang paling dasar. Pertama, motivasi itu. Motivasi kalian kenapa itu pengen ke Jepang? Kalau misal saya sih, saya dulu pernah bikin apa namanya farm ikan. Jadi kayak tambak ikan hias gitu lah. Tapi saya kayak kurang modal aja, pengen gedein tapi kurang modal. Wah, ada dari Jepang nih, dapat modal sekian lumayan lah. Akhirnya saya ikut buat gedein modal, buat dapat modal bikin farm lagi. Tapi malah melenceng dari jalur seharusnya, sekarang malah bikin bengkel. Kalau Yekinya sendiri, apa yang memotivasi kamu? Ngomongnya belepotan ya? Memotivasi. Memotivasimu bisa datang, pengen datang ke Jepang gitu? Yang pertama sih, kalau saya nggak muluk-muluk ya, pengen merubah nasib semua orang. Saya rasa hampir sama kan. Yang pertama kan ya uang gitu kan. Terus yang kedua itu saya pengen belajar apa kata-katanya kan, sampai yang terdahulu yang pernah pulang dari Jepang itu, bahwa orang Jepang itu cara kerjanya cepat gitu kan, terus pola pikirnya beda sama orang kita. Ya saya berpikir kenapa enggak saya juga belajar dari mereka, biar saya nanti bisa membawa hal-hal yang positif yang didapat dari orang Jepang itu, membawa lagi ke Indonesia setelah pulang gitu. Berarti Eki selain motivasi dasar yaitu uang tadi, yang kedua itu pengalaman kerja. Pengalaman kerja pengen gitu. Ya. Iya sih, memang kalau menurut dunia ya, dunia juga mengakui bahwa tuh sistem kerja atau etos kerjanya orang Jepang itu memang bisa diangkat jempol gitu kan. Benar. Entah dari disiplin waktunya. Mereka memang benar-benar loyalitas terhadap itu, kerjaan itu tinggi loyalitasnya. Terus masalah keamanan kerja gitu. Mereka kalau bahasa Jepangnya sih kakunin, benar-benar diperhatikan gitu. Walaupun itu kan secara ini ya dasarnya basicnya, walaupun dalam lapangan ada aja yang oke udah gitu.
gitu. Iya. Pasti, tapi tetap dasarnya harus ada gitu. Itu memang sama sih, saya juga dulu tuh, kalau dulu yang paling utama sih bukannya duit ya, duit itu kita tidak bisa pungkiri, tidak pasti memungkiri. memang ini. Tapi pengalaman lah yang pengen saya itu dapatkan di situ. Iya. Pengalaman apa? Itu Saya yang- pengen keluar negeri, saya juga pengen belajar gitu kan. Saya pengen bisa lebih tahu daripada teman saya yang lain. Makanya cara yang paling mudah adalah berangkat ke Jepang, jadi Kensosei itu ya. Terus apa ya, suka duka. Nah, dari senpainya dulu, dari Ini sini banyak gitu. ini. Kita ambil dari sukanya dulu lah. Kalau sukanya tetap lah kan, dengan gaji di atas rata-rata orang Indonesia, ya bisa dibilang kayak gitulah. Kita bisa beli apa yang kita mau. Kayak HP keluaran terbaru kita bisa beli, motor keluaran terbaru kita bisa beli, ya kan. Jalan kemanapun bisa, seenaknya ya kayak gitu. Makan apapun yang pengen kita makan ya makan aja. Ya itu sukanya kayak gitu. Dukanya wah ini ya karena baik lagi kan keterbatasan bahasa, perbedaan budaya, itu yang paling berat sih Bang. Kayak dimarahin lah, bikin ini sedikit dimarahin gini-gini. Apalagi kan kita belajar kan pasti lebih ketat daripada orang Jepang lain. Itu pas dimarahin paling parah sih. Sama pas itu doang sih, halal food datang tapi di akhir bulan. Ini buat yang mau datang ke Jepang, kalian beli halal food ya. Kalau misal dihitung rupiah sekali belanja per bulan, ini bumbu doang loh ya, bumbu itu minimal 1 juta, paling minimal paling dikit itu 1 juta, beneran. Makanya kalau belanja jangan dirupiahin. Jangan dirupiahin. Kalau Lain makan telur doang gitu. iya, saya 1 bulan telur goreng, tahu goreng, nugget Yang ada bisul. selama 1 bulan. Bisul yang tumbuh. Sekarang mau makan apa aja makan mas. Ya kalau bisa ya ada perubahan ini juga lah, badan juga. Masa berangkat kurus pulang kurus ya. Waduh, disindir saya. Karena kesehatan itu kan yang penting kan. Oh tapi walaupun itu juga yang paling utama itu memang itu tadi kesehatan itu ya. Sehat. Apa pulang lengkap, datang lengkap, pulang juga lengkap. Iya. Nah kalau Yakinya gimana nih? Suka dukanya masih tengah jalan gitu ya. Mana nih sukanya Kita dulu? ambil sukanya dulu. Sukanya sama tadi, hampir sama kayak sampai saya. Kembali lagi karena kita ya rata-rata pribadi saya lah, apa namanya, kita butuh uang gitu kan. Jadi di Indonesia dengan gaji yang ya dikatakan UMR gitu, sedangkan dibandingkan gaji di Jepang itu sekian kali lipat gitu kan, mendapat per bulannya gitu. Jadi dengan uang kayak gitu kita bisa nabung, terus yang kata senpai saya tadi bisa jalan-jalan gitu. Terus yang jelas itu ya bantu-bantu buat Keluarga di rumah juga gitu. buat di rumah juga gitu kan, buat bantu di rumah ya, buat masa depan lah istilahnya, buat modal usaha nanti juga kan sewaktu udah selesai magang pulang ke Indonesia. Udah gitu aja. Terus dukanya nih yang banyak nih. Yang banyak. Dukanya banyak. Pertama nih kalau awal-awalnya ya kayak saya dulu di tahun pertama nih yang paling berat menurut saya. Di tahun pertama itu yang paling berat itu satu, kita mesti beradaptasi terhadap musim ya kan. Karena musim di Jepang ini ada 4 musim, sedangkan kayak kita di Indonesia cuma ya 2 musim tropis ya kan, hujan sama kemarau gitu. Kalau di sini kan disuruh jatuh. Komen guys. Ya kalau di Jepang ini musimnya ada musim dingin, terus musim semi, musim panas, terus pokoknya yang 3 itu yang berat itu, yang musim dingin itu. Kalau panas itu ya tergantung kita sih, pakai AC gitu kan bisa gitu, kalau nggak keluar rumah.
musim, yaitu bahasa juga terkendala. Kita nggak bisa bahasa, sama orang Jepang kan diomel-omelin, marah-marahin, itu jelas pasti. Soalnya kan kalau kita nggak ngerti bahasa, apa yang diperintah kita salah. Suruh ambil palu, kita ambil apa kunci gitu. Itu jadiin duka gitu. Dukanya gitu aja sih. Berarti itu kalau menurut saya sih lebih tepatnya awal-awal datang. Awal-awal gitu ya. Nggak mungkin lah sampai sudah 1,5 tahun masih itu dianggap duka. Enggak. Tapi ada juga sih yang dengar-dengar dari yang lain kan, sosial lain gitu kan. Ya mungkin perjalanan pribadi masing-masing gitu, ada juga yang dapat. Mungkin selama 3 tahun itu dapat kayak gitu terus, dukanya terus ada. Ada juga yang dapat sukanya terus ada. Gitu. Beda-beda sih. Tanya apa lagi? Oh iya, jadi ini kan Bang Acong ini kan senior di tempat saya magang. Pernah ada kisah mistik gitu kan di pabrik? Mistik beneran apa mistik ini? Kalau Horor. mistik ketemu sama orang beneran atau sama yang gak kelihatan? Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Jadi gini guys, sebenarnya saya ini dari senior mereka juga di tempat perusahaan yang sama, tapi saya udah lama di situ, udah lama hengkang dari situ. Dan saya di situ sempat sampai berapa tahun ya? 6 tahunan. 3 tahun jadi Kensusei dan 3 tahun kerja biasa gitu. Kemudian ya dari mulai Kensusei aja saya juga punya pengalaman sendiri sih di situ. Dari mulai nggak enakan sama teman kerja, juga enggak, karena itu juga tempatnya tuh agak-agak gini gitu ya. Dan dikutip ya. Soalnya ya itu kiri kanan itu lumayan lah rame. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak ganggu gitu. Cuman suka nongol-nongol aja. Kalau di Apato sih belum pernah. Di tempat ini belum pernah. Memang kalian pernah nemu gitu? Pernah rasa gitu? Wah. Kok saya sih nggak pernah ngerasa, tapi apa namanya, gimana ya, pernah kejadian gitu kan. Saya lagi ke toilet, terus kayak ada orang buka pintu, terus saya teriakin, saya panggil senpai saya ini kan, nggak ada jawaban dari luar. 1 kali sudah, masih tetap saya itu kan masih di dalam toilet. Habis itu lagi kedua kali saya teriakin lagi. Habis itu nggak ada juga yang ini, yang ngegubris itu apa panggilan saya itu. Saya buru-buru selesai, saya naik ke apa toh. Ternyata mereka berdua ini kan sampai saya 2 orang nih. Jadi mereka berdua ini lagi teleponan sama keluarga, ada yang sama teman gitu kan. Saya tanya, kalian tadi apa gedor-gedor pintu nggak gitu, buka-buka pintu nggak ada, mereka bilang. Cuma itu doang sih yang agak janggal itu ya, tapi udahlah, mungkin angin atau apa gitu. Ya bisa aja gitu. Tapi ya memang di mana-mana pasti ada sih ya, tapi sebenarnya kalau angin kan ruangan tertutup. Ada sih, memang pasti ada di mana-mana, tapi ya itu tinggal kita ini aja. Jangan, kalau kita takutin ya iya benar, bakal nakutin. Ntar kita malah lari dari tema ini. iya. Oke, saya mau nanyain apa lagi ya. Tadi, jadi kalau kalian itu sukanya itu pas gajian. Oh iya, itu pas gajian pasti. Sama Liburan juga. Liburan tenang ya. Nah, gimana kalau ini ya? Kalau dengan kegiatannya perusahaan sendiri, misalnya ini, kan di perusahaan itu ada yang disebut Bonenka ya. Bonenka itu adalah pesta atau acara akhir tahunan gitu. Iya. Ada juga namanya Shinenkai. Shinenkai itu acara awal tahun. Iya. Jadi semacam ada di pesta, minum-minum, makan-makan gitu. Nah, itu kan juga jadi pengalaman. Sama Ryoko tuh alias apa sih namanya, traveling gitu kan. Iya, jalan-jalan gitu sama kok. Jalan-jalan perusahaan. Iya. Itu kan juga merupakan suatu pengalaman. Nah, terus kita bisa bergaul sama orang asing yang selain Jepang doang gitu. Iya. Ketemu orang Brasil, orang Peru, Amerika.
kemana-mana aja gitu kan. Nah, situ kan bisa banyak teman. Dan selain itu bagi saya sih ya ini satu wadah ini kayak Susei atau Jisusei ini. Karena Jisusei ini bikin kita ini ngumpul semua. Jadi orang-orang dari Jawa ada, jadi Sulawesi ada, dari mana ada. Kita bisa berbagi pengalaman, itu yang bikin saya itu suka. Saya kalau duit ya pasti ini. Itu yang bikin saya suka. Jadi misalnya ketemu di Ueno, Akihabara, terus ngobrol. Nah kalau ini aja, saya aja dari Sulawesi nih. Iya. Kamu dari Jawa, ini dari mana? Bengkulu, Sumatera ya. Nah, jadi udah beda pulau aja kan. Kita itu basicnya kan beda bahasa. Iya. Tapi bisa satu. Bisa satu kan pakai bahasa apa gitu. Kita pilih bahasa apa gitu. Itu yang bikin suka. Jadi wawasan terbuka. Enggak jadi katak dalam kurung. Itu yang paling bikin saya suka. Tapi itu kadang-kadang gini bang, kalau misal udah di Jepang udah akrab lah. Kalau pulang itu pasti udah bisa satu-satu. Itu yang rada itu. Kalau itu pasti sih, karena apalagi saya ya. Saya ini dari pertama saya tinggal di Jepang sampai sekarang alhamdulillah baru 14 tahun saya tinggal di Jepang. Itu punya teman, kenal, kemudian dia pergi, akhirnya dia sama sekali lost kontak, itu udah biasa. Awalnya saya tuh kok gini, lama-lama saya mikir juga, oh dia punya kegiatan di sana. Punya ini walaupun mungkin bahkan sama sekali lupa, pasti 1 tahun sekali aja itu pasti dia senggol gitu, tetap ini kasih kabar gitu. Kalau lupa sama sekali pun nggak ngasih kabar, ketemu di jalan mungkin ketemu di jalan pasti dia bakal ingat. Makanya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apa itu? Kita kan sebagai manusia tuh. Kan kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah manusia mati meninggalkan nama. Nah sebelum dia mati aja orang yang dikenal itu membawa namanya kita gitu. Namanya kita baik ya tetap dibawa baik. Namanya kita jelek ya bakal diungkit terus yang jelek-jelek. Tinggal kita sendiri aja gitu. Makanya kendati pun misalnya kita dikenal jelek sama orang, kalau bisa berakhir dengan baik gitu. Biar saat ketemu kan kita tetap baik. Itu malah jadi motivasi buat kita. Terus pengalaman, suka duka, terus apa ya? Apalagi enak tanya? Ada yang mau disampaikan nggak? Saya aja. Pokoknya kalau misal kalian udah pulang, ya jangan lupain satu sama lain. Siapa tahu ibarat ngomong gini, lu bikin tambak lele, ya, siapa tahu temen lu jual bibit atau enggak pakannya, kan kalian bisa collab kayak gitu lebih menguntungkan satu sama lain, enggak cuma itu sendiri. Itu yang kayaknya enak kayak gitu. Lu bikin sawah, temen lu jual pupuknya, temen lu jual bibitnya, silaturahminya masih harus terjalin kayak gitu ya. Gitu. Kalau misal timbang jalan-jalan sendiri tuh rata-rata malah orang yang usaha jalan-jalan sendiri susah, bukannya gagal, susah. Berarti itu tadi balik lagi dengan etos atau cara kerjanya orang Jepang. Di Jepang itu gini, biasanya tuh pabrik-pabrik kecil ya, apa sih namanya kalau biasa di Indonesia disebut UKM ya, usaha kecil menengah gitu kan. Jadi mereka tuh cuma buat satu partsnya. Misalnya dia membuat remnya doang, nanti bagian yang lain itu membuat drumnya, remnya. Bagian yang lain membuat labernya doang. Jadi enggak semuanya diembat semua gitu. Jadi dari modalnya dia itu, ya sama ya tadi balik ke misalnya kita bicara tentang tambak. Nah, lu punya apa? Lu punya bibit. Ya udah, gue punya bibit, tapi nggak mungkin kan. Saya tahu loh cara bikin pakannya, tahu gitu. Saya tahu loh cara bikin tambaknya, tahu gitu. Terus cara pengolahan airnya saya tahu. Tapi kalau membuat sendiri, pertama kita butuh modal besar. Kita butuh tenaga besar juga gitu. Terus kita butuh juga pemikiran yang lebih besar lagi, ekstra waktu lagi. Tapi kalau misalnya kita bagi satu-satu, kita bisa konsentrasi di satu posisi, itu kan jauh lebih baik daripada ini. Selain itu juga dengan ada yang gitu, kita bisa lebih bercabang kan, bisa collab sama teman-teman, berbagi rezeki gitu. Ya itu yang penting, berbagi rezeki itu. Dikala sekarang mau usaha susah, mau kerja apapun juga susah. Kalau jangan punya pikiran buat kerja sama orang, coba buka usaha sendiri. Di sekitar saya banyak loh orang itu, banyak pengangguran kayak gitu.
sekali. Enggak, kalau bisa ambillah 1-2 pegawai nggak masalah, lumayan. Kalau dari Ekinya gimana? Ada yang pengen disampaikan? Ya, apa ya? Ini buat yang di Indonesia gitu. Serah. Boleh di Indonesia boleh, sama teman-teman yang masih ada di sini boleh, bahkan buat saya juga boleh gitu. Ya. Buat yang ada di Indonesia, teman-teman sekalian, barangkali ada yang minat atau apa gitu ya, berkeinginan pengen magang ke Jepang juga, yang semangat, yang jelas persiapkan mentalnya, terus bahasanya juga gitu ya. Yang penting semangat itu. Kalau kita udah semangat, apapun ya mudah-mudahan insya Allah bisa. Itu buat yang di Indonesia. Udah itu aja sih, Simpel banget. iya. Lu kan maksudnya udah lebih tua daripada gua, harusnya kan memberi wejangan-wejangan yang lebih sepantasnya. Ya, pengalaman kan lebih banyak daripada gua. Enggak, sesuai aja nih sekarang. Oh, so ada. Aja bukan. Ya berarti intinya itu gitu ya, Hmm. apa? Jangan menyerah sama sesuatu gitu yang belum kita dapat. Biasanya orang kayak gitu tuh. Dia lihat itu benda tuh terlalu jauh. Iya. Dia lihat itu kayak bulan tuh jauh. Itu bulan tuh jauh banget tuh. Gimana cara nyampe ke Padahal bulan? kalau dijalanin belum tentu ya bang ya. Lebih jauh lagi. Gimana kita mau nyampe ke bulan? Kita nggak mungkin biar kita buat tangga panjang sampai ke bulan gitu. Orang itu pikir kayak gitu tuh, sama gitu mikir. Tapi coba dia cari lain, benda yang berat, benda yang besar, tapi bisa berangkat ke sana. Akhirnya dia buat pesawat ulang-alik atau pesawat apa gitu kan. Jadi bisa sampai ke sana. Bahkan sekarang kan sudah ada apa namanya itu, honeymoon ke bulan kan. Masa? Udah ada di Amerika tuh ada untuk apa, bulan madu ke bulan. Jadi kemarin kan itu kalau peribahasa Indonesia kan ayo pengen bulan madu sampai ke bulan gitu. Itu peribahasa di dunia juga itu. Dan benar-benar terjadi. Terjadi. Berarti kembali lagi ke tadi, kalau ibarat kata itu bahasa apa itu, kalimat-kalimat kuno itu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Gitu kan. Jadi maksudnya itu jangan menyerah gitu. Jangan saya cuma sampai dapat sini aja udah cukup gitu. Jangan merasa cukup lah jadi manusia. Di tekad ini. Iya. Terus menyerah aja. Sama juga nih, saya pengen gedein badan gitu. Gimana tuh kok nggak bisa gitu. Jangan nyerah gitu. Pasti bisa. Tenang aja. Udah ada sekali. Udah ada contohnya kok di sebelah. Tenang aja. Ya Allah, gak gimana aja tetap aja dibahas. Tapi lebih bagus loh, disyukuri dulu apa yang ada sekarang. Yang pertama, yang kedua, kita sekali-sekali perlu lihat ke bawah, ke depan dan ke bawah. Biar apa? Biar kita tuh ada kesempatan untuk bersyukur. Dan kita juga harus kita lihat ke atas. Karena biar apa? Biar ada motivasi kita buat lebih maju daripada yang sekarang. Seperti itu. Dari Senpai mungkin akhir kata ada yang pengen disampaikan. Ya pokoknya kalau misal bisa buat teman-teman yang masih ada di Jepang ya, untuk 3 tahun itu singkat bro. Lu nabung lah dulu, jangan buat foya-foya dulu, tabung dulu. Lu bikin usaha, lu fokus aja bikin usaha. Sama yang mau pulang, ketika udah pulang jangan foya-foya. Rata-rata bang yang udah pulang mereka tuh beli motor bagus, mobil, 6 bulan kemudian dijual. Itulah jeleknya di situ. Beli 40-30 juta, iya waktu pertama enteng, karena kan IM kan dapat bonus yang 600 ribu ya. Nah, 85 ya. ya sekitar segitu, 85 juta ya segitu. Nah, dibeliin lah motor 40 berapa ya, pokoknya sekian juta lah. 60% hilang udah. Iya, gitu udah hilang, entah kemana. Terus ntar kemudian harinya dijual, nggak lama, bener bang. Teman-teman saya juga nggak lama, nggak nyampe setahun motornya dijual, nggak ada duit. Dijual setengah harga. Pasti. Mending ya udahlah, lu fokus sama apa yang lu butuhin, jangan apa yang sama lu pengenin.
Kalau lu ngomong apa yang lu pengenin, semuanya pengen. Keluar iPhone 12 pun tak pengen ini. Padahal gak ada duit. Kalau beli Ninja tapi campur ini bensin campur dorong gitu ya nggak? Jangan sampai seperti itu. Pokoknya ya udah. Yang biasa aja, tetap sederhana. Kayak sebelum pulang aja, nggak usah diboros-borosin, nggak usah sok kaya. Jangan mentingin gengsi. Lu mentingin gengsi nggak makan, Jok. Lalu apa ya? Ada kata-kata nggak terakhir? Kata-kata terakhir Motivasi itu buat teman-teman buat tuh. apa ya? Bisa buat SMP saya aja lah. Ya buat SMP saya. Ya nanti kan berapa 3 minggu lagi ya? 3 minggu lagi. Iya, hati-hati aja di jalan. Makasih. Kok gitu banget jawabnya. Nah, jadi jangan lupa sama kohai-kohainya gitu kan. Ya, selalu kontak. Barangkali kan Nggak pulang nih tipe Miyagi. ya bukan. Ya, Iyalah, itu Cuk. bisa jadi, boleh lah. Ya, barangkali kan nanti kan setelah sampai di Indonesia bisa ketemu lagi, bisa jalin silaturahmi lagi kayak gitu. Itu aja sih. Yang di Jepang semangat terus. Ya sama buat saya juga. Nah, Bang Acung apa yang disampaikan buat kami berdua atau pejangan yang udah lama? Kalau saya ya, pertama buat yang sudah mau sebentar lagi mau pulang gitu, sudah mau selesai pemagangannya gitu. Yang pertama tadi dari diri sendiri udah ngomong gitu. Pertama udah bilang tuh pandai-pandai manajemen tentang keuangan. Berarti beli apa yang diperlukan, bukan beli apa yang diinginkan gitu kan. Jadi ini penting, ini didahulukan gitu. Kalau ada masalah sekunder yang saya mau pengen beli ini, apalagi yang tersier yang tidak begitu penting tapi bikin gengsi jadi naik. Kalau pengen sesuatu seperti itu, nabung dulu. Nah, Simpan dulu duitnya, disisihkan, digunakan dulu untuk yang utama. Nah, kemudian apa yang 3 tahun sudah mau 3 tahun ini di Jepang ini, ambil yang bagusnya dari mulai etos kerjanya, dari mulai disiplin kerjanya gitu kan. Terus apapun itu, jadi jadikan kebiasaan juga di Indonesia nanti. Biasanya kan kalau sudah balik Indonesia, kita suka ini gitu. Nah, apalagi tadi kamu bilang kamu udah punya usaha di sana itu. Iya. Usaha apa tadi, bengkel. Biasanya kan bengkel itu juga jamnya tidak menentu. Nah, nggak apa-apa kalau jamnya tidak menentu. Kalian itu kamu bikin manajemen yang baik gitu, biar pekerjaanmu itu saya dihargai di sini. Misalnya kasih kerja jam 8 jam kerja atau jam kerja yang lebihkan, tapi hitungannya lebih baik daripada misalnya jadi jam 8 jam kerja itu gitu. Biar mereka ada perhatian gitu. Nah, terus juga tergantung juga dari hasil pendapatan juga. Kamu hitung-hitung gaji orang, ternyata pendapatan nggak ada gitu. Ya, pertama itu untuk manajemen keuangan. Yang kedua juga tuh kesehatan tetap dijaga. Jangan nanti mentang-mentang udah balik ke Jepang, balik ke Indonesia, wah kangen nih makan apa nih? Kangen nih makan aja semua, makan itu ntar kolesterol kayak gua. Hati-hati jangan sampai buat kayak gini. Udah. Kunci pertama. Itu juga karena apa? Karena sudah melampaui batas dan apa yang pengen dimakan terus itu masukin terus dikerjain terus. Terus jangan ini ya, jangan puas sama satu hal gitu. Terus belajar. Saya udah cukup kok belajar 3 tahun di Jepang, saya jangan gitu. Karena belajar tuh sampai kita tutup usia gitu. Belajar terus. Kadang saya juga malah, saya jujur ya, saya nggak malu belajar sama junior, belajar sama kohai. Dong, ajarin saya dong kan. Ajarin saya gini. Saya nggak malu buat minta tolong ajarin saya gitu. Nggak gengsi seperti itu. Kenapa? Biasanya kan orang, saya kan senior, saya kan lebih tua. Enggak. Makan tuh gengsi kok. Jangan malu gitu. Kadang kita, apalagi kamu bekerja dengan orang itu lebih pandai daripada kamu, minta ajar sama dia gitu. Dengan catatannya ntar kamu kasih imbalan lebih baik. Iya benar. Yang ngasih kan penjelasannya lebih baik lagi. Seperti itu. Mantap nih, Cuk. Terus apa lagi ya? Kalau untuk Yegi ya itu juga tadi. Iya. Pertama jangan patah semangat. Terus berpikir
2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih gitu kan untuk apa yang kamu pengen lakuin. Misalnya kamu sekarang ada kesempatan, ada tawaran buat netap lagi, buat diperpanjang. Lanjut lagi ya. Kamu pikir kalau saya netap bagaimana? Iya. Kalau saya pulang nanti bagaimana? Kamu cari yang baiknya, jangan mencoba cari yang buruknya gitu kan. Iya. Kalau saya pulang saya bisa mengolah semuanya, saya bisa kelola semuanya. Kalau bisa yakin seperti itu, kenapa enggak? Gitu? Kalau misalnya enggak, saya nggak yakin kan, ya udah saya bertambah. Nah dengan kamu perpanjang kontrak itu kamu bisa lebih belajar lagi bisa. Iya. Apalagi dengan usiamu juga itu bisa lebih matang untuk berpikir. Ya itu makanya harus banyak-banyak sharing juga kan. Ya. Terus tadi juga buat temen, jangan malu bertanya sama siapa aja. Kita juga suka nanya, saya ngomong, suka belajar juga. Baca buku, jangan buku porno yang dibaca gitu kan. Jangan buka kartu. Terus kalau bisa buat ini apa, buat sampainya yang mau pulang, jangan, kalau pacaran boleh, pacaran misalnya kalau mau nikah itu budget dulu. Apalagi sekarang dalam keadaan corona gitu kan. Jangan, saya pengen nikah, lebih bagus sebenarnya kalau saran saya nikah cepat lebih baik. Kenapa? Cepat nikah lebih baik. Kenapa? Karena dalam Islam itu menikah itu mendekatkan rezeki. Satu menghindari zina. Nah, yang paling utama sih yang itu, yang menghindari zina juga. Mendekatkan rezeki juga dia. Artinya loh, tapi kan saya keluarin budget gitu. Keluarin budget ini, tapi rezeki kan bukan dari itu aja. Rezeki itu dari mana aja gitu. Entah dari kamu ya, entah dari dia, entah dari keluarganya. Jadi jangan takut. Tapi kamu hitung juga gitu. Saya pengen acara gede-gedean, nggak usah. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Oh benar. Ijab kabul, acara kecil-kecilan, panggil saudara, panggil teman, udah gitu aja. Nggak usah harus sampai 7 hari 7 malam gitu enggak. Mudah potong ya. sapi satu kandang gitu ya enggak. Ya, ternyata ritual pesugihan. Ayam hitam ayam putih itu mah. Parah. Jadi itu. Kalau daripada di sana pacaran gitu kan, lama-lama tahu-taunya udah mual-mual nanti anak orang gitu kan, lain cerita gitu. Suka angin. Angin masanya kegedean itu, ternyata roknya kependekan gitu. Mainnya nggak di hotel, di makanya masuk angin. Ya itulah buat sambil goyonan gitu kan, kita buat pelajaran. Gak usah serius Jo, bahas politik. Oh, mata lu ini. Gak usah ngomong politik gitu. Kalau politik Politik. kita bikin kita terpecah ntar. Nggak, politik bedain ininya, apa namanya? Beda konten. Beda kontennya. Beda itu. Tiba-tiba depan rumah ada jualan bakso bawa HT, kijang satu. Oh, di Jepang nggak ada kang bakso ya? Gitu dia. Mie ayam ada, udon. Mie ayam Saya Jepang. rasa itu aja sih. Ya paling utama juga sih yang tadi bilang suka duka itu kan. Karena teman banyak, pengalaman jadi banyak, kita tidak jadi katak terang tempurung gitu kan. Itu tadi juga. Dimanapun kamu berada itu, jangan jadi katak terang tempurung. Belajar aja apapun itu gitu. Kayak saya juga, saya aslinya nggak bisa masak. Sekarang juga nggak begitu bisa masak. Tapi karena saya bergaul, saya mau disuruh bikin bakso, mau disuruh bikin gulai ayam atau apa itu, insya Allah bisa. Kenapa? Karena dari teman-teman ngobrol, diajari, perbaiki komputer kalau masih dengan ya masih bisa gitu. Sama, saya juga masak gitu. Nanya sama ini. Kalau Senpai lu masak saya. air aja lah mas lu. Iya. Sampai habis. Sampai itu pernah itu apa pakai serai ya? Disuruh pakai serai, saya pakai lengkuas. Lengkuas kalau lengkuas sama jahe ya iya mungkin. Beda banget, jauh banget. Jadi saya rasa itu aja mungkin. Pokoknya jangan berhenti buat belajar. Sempatkan diri untuk nengok ke bawah dan lebih sering nengok ke atas. Tergantung pakai posisi gitu. Kita dekatkan sama sekitar, juga dekatkan juga sama di atas. Oke. Mungkin ada lagi mau disampaikan? Udah. Buat Bang Acong, terima kasih wejangannya. Udah itu aja Bang. Sangat bermanfaatkan sekali. Semoga kontennya maju terus ya. Amin. Dan jangan lupa nanti kalau saya bikin YouTube juga. Kalau kamu bikin YouTube,
Itu biasanya orang suka tertarik sama konten yang kalau kamu berada di situ, misalnya kamu berada di Jepang, Ya. ya orang-orang penasaran dengan orang-orang Jepang, terutama cowok-cowok Indonesia penasaran sama cewek Jepang. Oh gitu. Gitu. Kalau gitu itu kamu coba wawancarai boleh, aja ngobrol biasa boleh, kalau Oke. jangan senggol-senggol ya, Iya. ntar jadi kebiasaan. Oke guys, saya rasa itu aja mungkin. Sini lagi di jalan tol ya sebenarnya guys. Ya. Sambil nyetir, sambil ngobrol, obrolan singkat. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan buat yang masih magang, selamat berjuang, selamat belajar, dan tetap semangat. Yang mau pulang juga, teman-teman yang mau pulang juga, berusaha lagi yang lebih baik lagi. Semoga pintu rezeki yang lain terlebih terbuka lebar ya. Amin. Dan tetap jaga kesehatannya. Oke, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.